Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka pada khutbah hari ini kita akan menyikapi dari apa yang terjadi 2 hari yang lalu tanggal 7 pada waktu 8.30 di Provinsi Bandung, di Astana Anyar, Kecamatan Batu Nunggal, dekat dengan kelahiran kita di Kiara Condong. Maka pada saat itu terjadi peledakan bom bunuh diri yang menewaskan satu dari anggota Polsek, karena bom bunuh diri itu dilaksanakan di Polsek jam 8.30 di saat sedang terjadi rapat di antara para polisi di Polsek. Maka ada yang meninggal dari kaum muslimin dari Polsek tersebut, dan juga 8 yang terluka, dan meninggal orang yang bunuh diri tersebut yang membawa bom. Maka kita sikapi perbuatan tersebut dari 3 segi. Segi yang pertama, bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang jelas bukan dari ajaran Islam. Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan tersebut karena menyelisihi syariat Islam. Yang kedua, dari sudut pandang siapa pelaku bom bunuh diri tersebut dari jenis kaum muslimin, karena mereka mengaku notabene kaum muslimin. Dan yang ketiga, tanggapan kepada mereka dari beberapa dai yang menyebutkan bahwa perkara itu adalah perkara jihad. Maka tanggapan yang pertama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari pejuang Islam, maka Islam telah berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ini bukan ajaran Islam dan ini bukan jihad. Maka bantahan kepada mereka dari sudut pandang yang pertama tentang amalan mereka bukan dari landasan Islam, karena Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan suicidal. Allah telah mengharamkan bunuh diri, di mana Allah berfirman di Al-Quran, dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis. Adapun di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maka janganlah kalian membunuh diri kalian. Suicidal itu tidak boleh. Membunuh diri kalian itu tidak boleh.
Innallaha kana bikum rahima. Karena Allah Jalla wa'ala mencintai diri-diri kalian. Maka kenapa kalian membunuh diri kalian? Padahal Allah Jalla wa'ala setiap hari, setiap waktu, time to the time, hour to hour, diberikan rizki, diberikan makan dan minum, diberikan segala kenikmatan. Namun orang ini membunuh dirinya sendiri. Maka Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Dan la di sini dari segi i'rab la nahiyah. Karena taqtulu fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Maka di ilmi usulul fikih la nahiyah masuk kepada fi'lun mudhari' yang menjazmkannya yufidul tahrim, memberikan makna at-tahrim. Haram taqtulu anfusakum. Haram kalian membunuh diri kalian sendiri. Idan haula amaliyatu intihar. Kama fi Bandung fajjaru polsek. Maka ini adalah perkara yang haram, bukan dari jihad. Walaysa minad dinil Islam. Qad haramallahu jalla wa ala. Adapun di dalam hadis, wa qad sabata fi sahihain an Abi Hurairah, telah datang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fayatawajja'ahu fin nari fi batnihi khalidan makhlada wa man syariba samman faqatala nafsahu fayatahassahu fin nari khalidan makhladan wa man yartadi min jabalin likai yuqatil nafsah likai an yaqtula nafsah faqad irtada fi yaumil qiyamah fi nari khalidan makhlada. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaihi ini, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa seseorang membunuh dirinya dengan besi, baik pedang, baik samurai, baik golok, bahkan baik pistol ataupun M16 ataupun AK-47 ke kepalanya, ke badannya. Maka man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, pedang, samurai, ataupun timah panas, pistol, dan senjata api, maka di hari akhirat kelak dia akan dimasukkan di api neraka. Fayatawajja'ahu fi batnihi, maka pedang yang tadinya digunakan di dunia untuk membunuhnya, maka akan terus menikam-nikam kepada perutnya, kepada lehernya, memotong kepalanya, atau menembak dirinya. Maka akan dilakukan seperti itu di api neraka yang kekal di dalamnya. Dan barang siapa yang syariba samman, dia mati bunuh diri dengan meminum racun sianida yang mudah, ataupun racun tikus sama sekali baygon yang merana, perutnya membuncah, sakit, keluar darah dari mana-mana, maka dia pun akan yatahassahu, akan meminum racun dan menderita terus terulang di api neraka. Dan barang siapa yang yartadi minal jibal, yang melemparkan dirinya dari gunung ataupun gedung yang tinggi, melemparkan dirinya dan mati, maka dia akan diadab seperti itu di api neraka yang kekal di dalamnya. Maka dari dua hadis ini, dari hadis ini dan Al-Quran, dari dua pendalilan ini, maka suicidal, bunuh diri adalah perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah di dalam Islam. Di Al-Quran tadi pendalilannya, wala taqtulu anfusakum, la nahiyah,
haram kalian membunuh diri-diri kalian, padahal Allah sangat mencintai kalian. Dan yang kedua, faidah min hadal hadis lahu faidatan, mempunyai dua makna. Faidah yang pertama tentang pendalilan haramnya yang jelas pelaku bom bunuh diri, pelaku membunuh dirinya sendiri, maka akan dimasukkan kepada api neraka. Ini wajah pendalilan yang jelas. Mereka akan mengulang pelaksanaan suicidal bunuh diri tersebut di api neraka. Dan yang kedua pendalilan dari hadis ini yang bisa kita ambil masuk kepada al-qaidah al-jazaa min jinsil amal, bahwa balasan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan bom bunuh diri dan melaksanakan suicidal bunuh diri secara umum, baik membunuh brimob, membunuh polisi, membunuh Densus 88 dengan bom bunuh dirinya, atau bunuh diri karena hutang, bunuh diri karena permasalahan dunia, maka hukumnya sama. Al-jaza min jinsil amal, di hari akhirat kelak dimasukkan kepada api neraka, dan dia yang menusuk dirinya akan terus menusuk dirinya, dan yang membuat tali untuk menggantung dirinya akan menggantung dirinya, dan yang membuat bom bunuh diri maka akan hancur luluh lantak badannya dengan bom tersebut, terulang-ulang di api neraka. Al-jaza min jinsil amal. Maka Islam, agama Islam tidak mengajak kepada radikalisasi, tidak mengajak kepada terorisme, tidak menyebabkan orang takut dan lari. Tetapi agama Islam is the peace, agama yang penuh kedamaian. Namun oknum-oknum seperti ini yang nanti akan kita bahas siapa mereka, maka mereka yang membuat buruk kepada kaum muslimin, terutama bagi orang-orang kufar di benua-benua Amerika, Eropa dan sebagainya, mereka melihat bahwa kaum muslimin ini terorisme, kaum muslimin ini radikal, sehingga terjadi Islamofobi, rasa takut kepada orang Islam. Padahal Islam dinur rahmah, penuh rahmat padanya. Ini perkara yang pertama, bahwa apa yang mereka lakukan bukan berlandaskan dari Islam. Dan perkara yang kedua, oknum yang menyebabkan dirinya mati dengan bom bunuh diri tidak hanya mengantarkan nyawanya dia sendiri, tetapi dia parkirkan motornya, kemudian dia masuk secara paksa ke Polsek Astana Anyar di Batu Nunggal. Maka di saat dia mendekati dari kelompok para polisi di kantor, meledak dan sengaja diledakkan. Maka di sini masuk kepada perkara yang kedua apa? Selain dia membunuh dirinya yang haram, maka yang kedua membunuh kaum muslimin. Dan di Polsek kebanyakan dari muslimin. Dan meskipun kufar pun tidak boleh membunuh seperti itu. Maka di sini yang terluka dari para polisi 8 dan 1 meninggal dan 1 orang dari masyarakat biasa, bukan dari polisi terkena. Adapun dia mampus, maka perbuatan yang kedua ini masuk kepada perkara yang haram, qatlun nafs, membunuh kaum muslimin dengan sengaja dan direncanakan, maka ini adalah perkara yang haram. Selain membunuh diri, membunuh kaum muslimin masuk kepada perkara yang haram. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wala taqtulu nafsa allati haramallah illa bil haqq, illa bil haqq. Maka janganlah kalian, wala taqtulu sama, taqtulu fi'lun mudhari' majzum dengan la,
nahiyah. Di ilmu usul memberikan makna tahrim. Maka awas sekali-kali jangan kalian taqtulun nafsa allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali memang perkara itu benar di dalam Islam. Apa perkara yang dibenarkan di dalam Islam? Kok ada? Dibunuh boleh? Ada. Ditafsirkan dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, yang diinginkan illa bil haq ada 3. Pertama, an-nafsu binafsi, seperti membunuh orang yang membunuh manusia, dinamakan dengan kisos, dan ini dilaksanakan sangat baik. Fa inna fil qisasi hayatun, maka pada permasalahan kisos itu ada keamanan, ketentraman. Seseorang membunuh dengan sengaja, ditangkap, kemudian diadili dan dieksekusi, nyawa dibayar dengan nyawa. Itu yang diinginkan dengan kecuali 3 perkara. Yang kedua, as-sayyibu zani, maka mereka laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah, jika melaksanakan zina, maka di sini di dalam Islam tidak ada yang menjadi pelakor. Maknanya pelakor, mereka yang mengazab perzinaan. Maka tidak ada di dalam Islam orang yang sudah menikah kemudian berselingkuh dengan suami orang, dengan istri orang, maka balasannya dibunuh, dirajam. Dan ini perkara yang kedua yang illa bil haq, kecuali perkara yang benar. Dan yang ketiga, orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam. Maka kembali kepada ayat, wala taqtulun nafsa allati harramallah illa bil haq, maka tidak boleh seseorang membunuh kaum muslimin tanpa hak selain dari 3 tadi. Dan mereka yang ada di polsek, mereka bukan dari 3 kelompok ini. Mereka bukan dari perkara yang masuk 3 kelompok yang dihalalkan darahnya, tetapi mereka adalah kaum muslimin. Maka membunuh mereka masuk kepada ayat ini, wala taqtulun nafsa allati haramallah illa bil haq. Hukumnya haram karena datang dengan la nahiyah. Dan di ayat yang lain, waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Maka barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, dan bom bunuh diri yang dilakukan oleh oknum ini dengan sengaja sudah diperkirakan, bahkan jam 8.30 di saat waktu apel pergantian dari shift, maka mereka berkumpul. Maka orang ini lari masuk dan berencana untuk membunuh orang yang ada semampunya. Dan mereka bangga dengan jumlah korban yang ada. Gak percuma, 1 mati dari kelompok kita, dan mereka pun pada mati dan terluka. Bangga dengan pembunuhan kaum muslimin. Maka disebutkan di ayat tadi yang kedua, man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya di api neraka, forever in hell. Pembahasan ini nanti akan kita bahas di pelajaran yang lain. Yang jelas ini adalah pendalilan tentang haramnya. Yang kedua, membunuh kaum muslimin. Maka jika ingin bunuh diri, kita tidak menganjurkan bunuh diri haram. Namun apa hubungannya oknum ini juga menyeret nyawa-nyawa kaum muslimin yang lain? Maka inilah pandangan Islam dari perbuatan mereka. Dan ada pun pendalilan di dalam hadis tentang haramnya seseorang membunuh jiwa tanpa dalil yang syar'i dengan kezaliman. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Bakrah. Dan hadis ini berkesendirian Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Hajjatil Wada', inna dima'akum
wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi yaumikum hada. Berkata Nabi di Hajjatul Wada, haji penutup, dan dia pun tidak pernah bertemu lagi dengan haji tersebut, dan menjelang itu beliau meninggal. Maka pesan beliau kepada kaum muslimin, inna dima'akum, bahwa darah-darah kalian haram wahai kaum muslimin, sesama kalian menumpahkan darah. Maka bagaimana dengan oknum tersebut? Dia bunuh diri suicidal, dan dia menyebabkan kematian dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Sengaja direncanakan pada jam tersebut, waktu apel pagi. Maka di sini masuk kepada hadis ini, inna dima'akum wa amwalakum, dan harta-harta kalian dan darah-darah kalian dan nama baik reputasi kaum muslimin haram untuk dijatuhkan, haram untuk ditumpahkan. Maka inilah pendalilan dari ayat Al-Quran dan hadis, bahwa praktek oknum ini, bom bunuh diri, bukan dari ajaran Islam, dan Islam berlepas diri dan kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan oknum tersebut. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallah